yang tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bu Sisi. Waalaikumsalam Bu Yesi. Sisi lagi apa nih? Apa lagi santai Bu? Iya nih Bu, ini sambil lihat tugas dari anak-anak. Oh, kemarin Bu Sisi WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan hari ini. Jadi kebetulan hari ini saya nggak ada jam mengajar Bu, jadi kita bisa ngobrol dengan santai. Kira-kira Bu Sisi masalahnya apa nih? Iya nih Bu, iya nih Bu, ada masalah sedikit tentang di sekolah. Tapi maaf ya Bu, ini jadi ganggu waktunya Bu Yesi. Nggak apa-apa Bu Sisi, santai aja. Barangkali kita bisa ngobrol ya Bu ya. Jadi tapi mohon maaf nih Bu ya, sebelumnya saya izin rekam nih Bu. Kebetulan kan dapat tugas praktek coaching. Yang lihat cuman fasilitator aja kok Bu. Jadi Ibu nggak usah malu. Ya nggak apa-apa sih Bu, silakan. Oke, terima kasih Bu ya. Bu Sisi, terima kasih ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Justru saya loh Bu yang harus berterima kasih karena kebetulan saya sedang ada masalah Bu. Jadi memang saya sedang butuh teman diskusi gitu. Makanya saya WA kemarin gitu. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, sebenarnya Bu Cici itu masalahnya apa ya? Ya sebenarnya Bu, saya ingin curhat. Ya Bu, curhat lah istilahnya tentang masalah pembelajaran di kelas. Sebenarnya masalahnya sepele sih Bu sebenarnya. Ini Bu Yesi, sebenarnya saya ini mau curhat tentang keadaan belajar anak-anak di kelas. Jadi saya ingin sebenarnya minta solusi, minta pendapat dari Bu Yesi sebagai teman sejawat gitu, dan memberikan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi ini gitu. Senang hati, saya akan berusaha membantu Bu Sisi. Sebelumnya mohon maaf nih Bu, kira-kira masalah Bu Sisi itu apa ya? Begini Bu, saya ini mau curhat. Apa Bu Yesi mau mendengarkan curhat saya dan memberikan solusinya? Insya Allah Bu, saya siap membantu, saya siap mendengarkan masalah Ibu. Sekarang Ibu boleh bercerita masalahnya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu dari masalah Ibu? Dan tujuan yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Begini loh Bu, saya ingin ada pemecahan masalah gitu Bu, ada solusi dari masalah saya ini gitu. Oh gitu ya Bu. Insya Allah saya siap membantu ya Bu terhadap masalah Bu Sisi, supaya masalah Bu itu bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih ya Bu ya. Kalau boleh tahu masalah Bu Sisi itu apa ya Bu? Bisa Bu Sisi ceritakan dari awal masalahnya apa supaya saya bisa memahami masalah Ibu Sisi itu. Begini loh Bu, masalah dalam pembelajaran itu Ihsan dan si Bayu, tahu kan gimana mereka? Iya. Bu, setiap hari saya kesal sekali melihat dia Bu. Udah, bagaimanapun cara saya menerangkan pembelajaran, memberikan materi, tetap itu tidak mengerti, tidak paham dia tuh Bu tentang pelajaran matematika, pecahan. Iya, itu Bu. Oh gitu ya Bu. Kira-kira sekarang apa kecepatan yang Bu Sisi miliki? Kalau menurut saya ya Bu, adanya masalah seperti yang saya ceritakan tadi itu membuat saya lebih bijak dalam menyikapi suatu masalah, kemudian membuat saya lebih termotivasi untuk memperbaiki cara pembelajaran saya, kemudian untuk melatih kesabaran saya terhadap anak-anak didik, kemudian mungkin untuk mengajarkan saya bagaimana cara mengelola kelas yang baik di masa yang akan datang. Apalagi dengan anak yang berdua itu mungkin tergolong kebutuhan khusus dia. Wah, ini bagus sekali Bu Sisi. Ini pasti sangat bermanfaat sekali loh bagi Ibu ya. Karena Ibu jadinya bisa mengembangkan diri Ibu, melatih kesabaran dalam mengelola kelas. Bagaimana supaya pembelajaran itu lebih bermakna dan anak-anak juga bersemangat dalam belajar ya Bu ya. Iya. Sebenarnya iya Bu,
Tapi saya kok bingung ya Bu ya, harus melakukan dengan cara bagaimana gitu loh Bu. Kok saya rasanya mumet ya Bu, nggak tahu bagaimana harus memulainya. Iya, sabar Bu Sisi. Kira-kira nih Bu ya, kalau dalam skala 1 sampai 10, nah kira-kira Bu Sisi sekarang berada dalam skala berapa pencapaian tujuan pembelajarannya Bu? Kalau kita lihat 1 sampai 10 rentangannya gitu kan ya Bu ya, Iya. mungkin 5 mungkin kali Bu. 5 ya. mungkin, berarti Gitu ya. separuh. Lalu bagaimana tanggapan Bu Sisi terhadap pencapaian Ibu dalam skala 5 tersebut? Tentu saja saya masih bingung ya Bu, masa dari 1 sampai 10, 5 pencapaiannya. Berarti kan saya jadi berpikir lagi kan Bu, apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini udah benar atau belum gitu Bu. Baik itu dari medianya misalnya, dari saya mengkondisikan kelas misalnya, tentu harus ada mungkin yang saya perbaiki gitu kan Bu. Iya benar sekali. Kemudian saya sebenarnya sudah sih Bu melatih anak-anak itu di jam pulang misalnya, bagi anak-anak yang belum paham pelajaran matematika mungkin tentang perkalian, tentang pembagian, itu dilatih Bu. Iya. Yang belum tadi gitu, yang selebihnya boleh pulang misalnya kan. Jadi ada waktu khusus ya Bu ada ya. waktu khususnya. Kemudian kalau masih ada yang belum paham tentang materi itu, nanti saya video call kan. Sekarang udah anak itu pada umumnya kan sudah punya HP kan Bu ya. Jadi kan saya video call, kadang melalui merekam video, saya menerangkan ke anak tersebut tentang materi yang belum dia pahami gitu Bu. Gitu Bu. Lalu nanti videonya Ibu kirim ke mereka. Iya, saya kirim nanti video hasil rekaman itu untuk menjawab pertanyaan mereka dalam menjawab satu soal. Oh gitu. Oh jadi masalahnya begitu Bu. Iya Bu. Kalau boleh saya tanya Ibu nih, selama ini dalam mengajar apa saja yang sudah Ibu lakukan? Ya kalau dalam mengajar saya menggunakan LKS. Nah itu udah pasti itu kan Bu. Iya. Untuk lembar kerja siswanya. Iya. Kemudian menggunakan buku teks itu kan yang paling pentingnya. Itu aja sih Bu. Kira-kira mengapa Bu Sisi dalam mengajar selama ini cuma menggunakan buku teks dan LKS? Karena menurut saya selama ini ya Bu ya, nggak tahu benar atau salah, tapi menurut saya selama ini menggunakan LKS dan buku teks itu sudah memudahkan siswa Bu. Itu menurut saya selama ini. Kemudian anak menjadi termotivasi dalam belajar. Kemudian juga sesuai dengan kurikulum yang ada, gitu Bu. Begitu. Sebenarnya sih sudah bagus ya Bu Sisi sudah menggunakan buku teks dan LKS. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Sisi menggunakan sumber belajar tersebut? Kita kan tahu ya Bu, kalau karakter anak itu berbeda-beda. Nah, yang pastinya tentu kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran juga berbeda-beda ya Bu ya. Iya. Nah, jadi Loh, kok saya nggak kepikiran ya Bu selama ini sampai ke sana. Itu pantasan hasil belajar anak itu memang belum sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi yang berdua yang tadi, Ihsan sama si Bayu, itu nilai perkalian dengan nilai pembagiannya masih rendah Bu. Iya, masih rendah. nah, itulah Bu, kenapa kita penting menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, itulah Bu, kenapa kita penting menggunakan media sebagai sumber belajar. Mungkin dengan Ibu menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan menambah semangat mereka dalam belajar. Nah, itu. Jadi Ibu juga bisa sebelum belajar Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka, kemudian sebelum mereka melakukan pembelajaran. Nah, sebagai seorang guru itu sangat penting loh Bu. Bagaimana kita mengidentifikasi siswa itu sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Jadi kita jadi tahu kebutuhan belajar mereka Bu. Iya, ada benarnya juga sih yang Ibu bilang barusan. Benar, kalau kita tuh ternyata ya dari penilai hasil belajar yang saya lihat itu, ternyata saya bisa
introspeksi diri berarti bahwa benar bahwa dalam pembelajaran itu memang perlu media yang kreatif, yang inovatif gitu ya Bu. Iya. Memancing semangat siswa dalam belajar. Kemudian sesuai dengan kebutuhan anak, dengan minat anak, dengan profil belajar anak, Iya. gitu ya Bu ya. Sekarang setelah Bu Sisi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Ya, jujur saja sih Bu, beberapa hari ini memang kurang nyaman sih Bu, kepikiran terus, apa-apa kepikiran, mengerjakan yang ini kepikiran ya itu. Jadi nggak ada yang fokus Bu, karena masalah ini nggak ada saya fokus dengan kegiatan saya yang lainnya. Iya, betul. Lalu apa sebenarnya yang membuat Bu Sisi merasa tidak nyaman selama ini? Ya, yang tadi Bu, nilai siswa rendah tentu menjadi beban tersendiri bagi saya gitu Bu. Apalagi yang berdua tadi Bu, yang berdua yang saya katakan tadi, itu hanya itu tentang perkalian dan pembagian. Sementara itu perkalian dan pembagian itu kan kuncinya dalam pembelajaran matematika. Iya, benar. Kemudian itu Bu yang menjadi beban tersendiri saya. Gitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan Bu ya, Bu Sisi itu merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran gitu ya Bu ya. Bu Sisi dalam mengajar cuma menggunakan buku teks dan LKS, bukan sumber belajar interaktif lainnya gitu ya Bu. Nah sekarang kira-kira apa nih yang akan Bu Sisi lakukan? Gini Bu, iya ya kok saya nggak kepikiran ya Bu selama ini untuk menggunakan media apa namanya itu yang kreatif dan inovatif itu. Berarti untuk kedepannya yang akan saya lakukan itu Bu, yang pertama kali menggunakan media interaktif dan kreatif itu dalam pembelajaran. Mungkin saya cari di Google, kemudian saya peragakan dengan LCD proyektor, kemudian saya pertunjukkan atau tontonkan video-video pembelajaran sesuai materi tersebut kepada anak. Tentu itu mungkin lebih menarik ya Bu ya. Kemudian bisa juga ya kita membuat materi sendiri, kita membuat videonya sendiri, kemudian dikirim ke anak atau kita tampilkan di kelas. Benar sekali Bu Sisi, harus tetap bersemangat dan berinovasi, ciptakan pembelajaran dan menggunakan media interaktif ya Bu ya. Saya akan berusaha itu Bu, semaksimal mungkin saya akan berusaha. Mantap Bu, keren Bu Sisi. Saya suka sekali loh dengan semangat Ibu. Iya. Kira apa nih kekuatan Bu Sisi dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau kekuatan yang ditanya Bu, saya rasa saya punya banyak kekuatan. Misalnya saja, saya bisa menggunakan laptop itu bisa, dibandingkan teman-teman yang lainnya di sekolah. Kemudian saya bisa menggunakan LCD proyektor dalam pembelajaran. Kemudian saya juga bisa Bu, saya kan ada mengikuti itu pelatihan online cara membuat video pembelajaran. Bisa saya membuat video pembelajaran yang menarik itu. Kemudian membawa anak untuk ke lingkungan langsung, itu kan itu bisa juga Bu. Itu hal yang paling mudah mungkin kan? Iya benar, jadi pembelajaran lebih bermakna bagi anak gitu ya Bu ya. Iya benar. Sisinya berarti dengan mengajak anak belajar langsung dengan lingkungan itu akan menjadi pembelajaran lebih bermakna bagi anak gitu ya Bu Sisi ya. Kira nih Bu, peluang atau kemungkinan apa yang Bu Sisi ambil dari kemampuan dan kekuatan yang Bu Sisi miliki sekarang? Tentu dari kekuatan yang saya bacakan tadi ya Bu ya, anak-anak akan dan saya akan mempunyai peluang untuk membuat anak-anak menjadi paham dengan materi yang saya ajarkan. Kemudian anak-anak itu tentu akan semangat dengan materi yang saya ajarkan tadi Bu. Kemudian selain itu anak-anak mungkin lebih paham tentang materi matematika yang membuat saya apa namanya tadi, yang menjadi beban tadi, yang perkalian dengan pembagian. Tentu anak akan lebih paham. Mungkin anak yang tadi awalnya kurang paham bisa lebih paham melalui media interaktif yang saya gunakan. Iya benar Bu. Nah sekarang apa hambatan dan gangguan mengalami Ibu dalam meraih tujuan tersebut dan bagaimana solusinya lagi Bu? Hambatannya itu Bu, kan saya kalau untuk menggunakan LCD proyektor kan alhamdulillah udah bisa. Iya. Sementara
di sekolah belum Bu, belum punya itu yang LCD-nya udah, tapi proyektor itu belum ada Bu. Jadi bisa nggak Bu kira-kira kalau kita jadikan apa namanya ini, apa namanya, menggunakan bekas bander itu bisa nggak Bu kira-kira menjadikan untuk menyorotkan LCD proyektornya itu? Sih bisa menggunakan layar bekas bander itu, mungkin ditaruh di tembok ya, atau mungkin bisa Bu Sisi bisa menyorotkannya, bisa menggunakan dinding pustaka ini kan, dinding pustaka sekolah kita kan masih baru catnya ya Bu ya. Nah, itu nanti juga bisa ya sebagai media yang akan Ibu gunakan. Kemudian Ibu Sisi juga misalnya bisa menggunakan VCD interaktif yang dari bantu pemerintah yang ada di perpustakaan itu Bu. Jadi kalau kita sudah menggunakan media yang bervariasi, media yang interaktif, nanti juga akan membuat anak lebih bersemangat lagi untuk belajar, dan tentunya hasilnya tentu akan juga lebih bagus Bu dalam pembelajaran mereka. Oh ya. Kemudian dari apa yang sudah Bu Sisi sampaikan, nah sekarang kira-kira apa rencana Bu Sisi ke depannya? Rencana saya yang pertama tadi menggunakan media yang kreatif dan inovatif, interaktif dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian saya akan lebih banyak berkolaborasi dengan wali murid Bu, dengan orang tua siswa. Biasanya kan selama ini kan kita tahu kan Bu, COVID kan, jadi kan komunikasinya kadang yang ada itu pun kadang lewat WA, kadang lewat HP. Jadi sekarang saya itu Bu ingin lebih intens, lebih dekat dengan wali murid, misalnya dengan mendatangi langsung ke rumah orang tua tersebut, sekali-kali kan bertanya-tanya tentang apa kesulitan belajar anak di rumah. Kemudian bertanya tentang tugas yang diberikan di sekolah tadi, bisa enggak anak itu menyelesaikannya dengan baik. Nanti kan setelah itu nanti setelah tahu bagaimana kendalanya, itu kan kita bisa memperbaiki pembelajaran kita di masa akan datang. Dan mudah-mudahan saya berharap sekali mudah-mudahan kolaborasi dengan wali murid tersebut itu bisa meningkatkan hasil belajar siswa di masa yang akan datang. Yang sudah Bu Sisi lakukan, kira-kira ada nggak yang menjadi prioritas utama Ibu? Seperti yang saya bilang tadi Bu, meningkatkan kolaborasi dengan wali murid untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Jadi yang sebelumnya belum menggunakan media, mungkin sekarang menggunakan media pembelajaran yang interaktif, itu yang fokus saya sekarang. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Sisi selanjutnya? Sama Bu dengan yang kemarin sebenarnya, masih menggunakan LKS, saya masih menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Namun saya tambah dengan media pembelajaran interaktif tadi untuk lebih meningkatkan semangat belajar siswa dan pembelajaran tersebut. Gitu Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan harapan nilai siswa yang awalnya rendah bisa lebih meningkat. Saya setuju sekali dengan ide Bu Sisi. Kira-kira apa strategi Bu Sisi untuk itu? Strategi saya Bu, ya harus mempersiapkan media pembelajaran sebelum mengajar di kelas. Misalnya sekarang saya persiapkan untuk pembelajaran besok, begitu Bu. Kemudian menyediakan waktu khusus untuk anak-anak yang belum paham tentang perkalian, tentang pembagian, dan juga untuk pecahan, karena ketiganya itu saling berkaitan gitu Bu. Bagus sekali Bu Sisi, saya salut sekali loh dengan usaha Bu Sisi. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Jangka waktunya kalau Ibu tanya, ya secepatnya lah Bu, karena sesuatu yang positif itu, sesuatu yang baik, yang untuk perubahan ke arah yang baik itu ngapain harus ditunda-tunda kan Bu? Iya, benar sekali Bu Sisi. Lalu bagaimana dengan ukuran keberhasilan dari langkah yang akan Bu Sisi ambil? Kalau saya mengetahui langkah yang saya lakukan ini berhasil atau belum, ya saya bisa mungkin saya lihat ya Bu dari hasil belajar anak yang 2 tadi. Kalau awalnya dia belum paham tentang perkalian dan pembagian, ya nanti kalau dia sudah paham mengenai perkalian dan pembagian, berarti itu bisa dikatakan berhasil ya Bu. Kemudian tentang media pembelajaran tadi, yang awalnya kurang semangat, yang awalnya belum paham tentang materi yang saya ajarkan, nanti dia sudah
mulai bersemangat dan betah belajar, kemudian dia paham dan mendapatkan nilai yang bagus. Menurut saya itu suatu tanda keberhasilan Bu dari proses yang saya lakukan itu. Syukurlah Bu Sisi sudah merasa lega sekarang ya Bu ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana Ibu tersebut? Oh ya, saya berkomitmen akan melaksanakan pembelajaran itu tetap sesuai dengan kurikulum. Kemudian melaksanakan atau membuat media pembelajaran itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah diarahkan atau yang telah yang dikatakan oleh pengawas dalam pembinaan kemarin Bu. Oh gitu. Iya. Benar sekali. Ya. Jadi saya tetap menggunakan LKS, tetap menggunakan buku teks, tapi dengan media pembelajaran yang menarik. Iya, Itu iya, Bu. iya. Saya setuju sekali dengan Bu Sisi. Lalu kira-kira dukungan apa yang Bu Sisi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Sisi tersebut? Kalau saya sih Bu, itulah Bu. Sebenarnya saya juga agak bingung sebenarnya Bu. Kenapa Bu? Iya, komitmen yang bagusnya seperti apa? Tapi saya coba untuk bekerja sama dengan teman sejawat, kemudian minta dukungan teman sejawat, minta masukan dari teman sejawat untuk perbaikan, untuk lebih baik pembelajaran di masa akan datang. Kemudian bertanya kepada kepala sekolah, minta bimbingan kepada pengawas, dan pertama Ibu rekan sejawat yang sudah CGP angkatan 4 ya Bu. Bu Sisi bisa aja. Tapi itu ide yang bagus loh Bu Sisi ya. Semua masalah yang Bu Sisi hadapi bisa terselesaikan. Kemudian apa yang Bu Sisi rencanakan akan terlaksana dengan baik. Suasana hati Ibu kembali tenang, nyaman. Jadi Ibu dalam mengajar itu lebih bersemangat lagi. Dan tentunya nanti juga akan ada imbasnya kan Bu terhadap hasil pembelajaran anak kita, gitu ya Bu ya. Bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching kita ini Bu? Terima kasih ya Bu Yesia sudah Sama-sama, mau Bu. mendengarkan keluh kesah Iya. saya. Mudah-mudahan kita ini semuanya ini bisa menjadikan guru yang bisa memberikan teladan bagi anak-anak murid kita. Amin. Kemudian sesi coaching ini ya Bu, saya berharap Ibu Yesi bisa berkomitmen untuk bisa membantu saya nanti kalau ada yang Insya Allah, bertanya Bu. gitu Bu. Kemudian mudah-mudahan kita semua ini bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak, yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak dan bisa menciptakan merdeka belajar bagi anak. Amin. Sama-sama ya Bu Cici ya. Semoga sesi coaching ini bermanfaat bagi kita semuanya Bu. Ini juga demi kemajuan hasil pembelajaran sekolah kita gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Yesia sudah mau Sama-sama, Ibu. meluangkan waktunya untuk mendengarkan apa-apa, keluh Bu. kesah Saya saya. juga senang kok Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, saya masuk ke kelas dulu Iya, ya. oke, silakan Bu. Ya, assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam.